Halo semua, kembali lagi dengan saya Stefanus Vanes Maramis dengan NIM 2006110235 kelas 4 B6 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 12 dari mata kuliah Manajemen Teknologi dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Di video kali ini saya akan bahas tentang tahapan-tahapan revolusi industri dan dampak teknologi di setiap revolusi industri tersebut dalam manajemen operasional di perusahaan. Kita mulai dengan revolusi industri 1.0. Nah, revolusi industri 1.0 ini merupakan revolusi industri yang pertama kali terjadi, tepatnya pada abad ke-18 dalam periode tahun 1750 sampai 1850. Nah, revolusi industri 1.0 ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang dimana mesin uap ini dipergunakan untuk proses produksi suatu barang. Pada era ini juga terjadi beberapa perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada dan memproduksi suatu produk, tentunya dalam beberapa bidang seperti pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan, dan teknologi di beberapa negara dan tentunya di dunia. Revolusi industri 1.0 ini pertama kali ditemukan di Britania Raya, kemudian mulai menyebar ke seluruh negara di Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya tersebar ke berbagai negara di seluruh dunia. Revolusi industri 2.0. Kemunculan revolusi industri 2.0 ini terjadi pada abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan untuk memproduksi suatu produk mulai tergantikan dengan adanya teknologi tenaga listrik ini. Dampak dari revolusi industri 2.0 ini dapat kita lihat dengan adanya Perang Dunia Kedua. Nah, dalam Perang Dunia ini kita bisa melihat adanya pesawat udara, tank, dan juga senjata-senjata yang diproduksi dalam skala yang besar. Di era revolusi industri ini juga terjadi perubahan besar dalam manajemen bisnis yang membuat besar kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai fasilitas dalam industri. Revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 ini muncul pada akhir abad ke-20, ditandai dengan munculnya teknologi digital dan internet. Jika dibandingkan dengan revolusi industri terdahulu, di mana revolusi industri 1.0 dipicu dengan munculnya mesin uap dan revolusi industri 2.0 dipicu dengan munculnya tenaga listrik, kalau dalam revolusi industri 3.0 ini dipicu dengan adanya mesin yang dapat bergerak dan dapat berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan robot. Puncak dari revolusi industri 3.0 ini ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, di mana ruang dan waktu tidak lagi menjadi jarak, dan di mana pekerjaan-pekerjaan perusahaan dapat dipermudahkan dengan adanya komputer, sehingga memudahkan perusahaan-perusahaan dalam mengumpulkan datanya. Revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini muncul pada awal abad ke-21. Dalam revolusi industri ini, manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat, sehingga mengancam perusahaan-perusahaan yang konvensional. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, mengubah perspektif, di mana ukuran perusahaan bukan lagi menjadi jaminan, melainkan bagaimana perusahaan tersebut beradaptasi dan bergerak dengan lincah menjadi kunci keberhasilan perusahaan tersebut untuk mencapai prestasi yang ada. Berbagai teknologi baru yang tadinya tidak terpikirkan mulai bermunculan seperti layanan ojek online, pembayaran lewat gadget, dan warung digital mulai muncul di tengah era revolusi industri ini. Revolusi industri 5.0. Diperkirakan oleh negara Jepang yang mengumumkan akan kemungkinannya revolusi konsep 5.0 yang dikenal dengan era bangkitan atau society.
Konsep revolusi industri 5.0 ini akan lebih fokus terhadap kombinasi antara pemberdayaan dalam berbagai aspek seperti manusia, data, dan teknologi. Walaupun memiliki kesamaan dengan era industri sebelumnya, tetapi era ini memiliki perbedaan yang tentunya dalam fokusnya tersendiri. Jika revolusi industri 4.0 lebih fokus terhadap efektivitas produksi, maka revolusi industri 5.0 fokus kepada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nah, contohnya dapat kita lihat yang sudah ada seperti di Indonesia. Salah satu perusahaan Indonesia yang saya ambil contoh yang tentunya sudah siap untuk menghadapi era revolusi industri 5.0 ini adalah perusahaan yang sudah ada sejak revolusi industri 4.0. Perusahaan ini adalah layanan ojek online, contohnya Gojek. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tahapan revolusi industri mulai dari revolusi industri 1.0 hingga revolusi industri 5.0 atau society 5.0. Yang menjadi pembahasan berikutnya, apa sih dampak teknologi dari setiap revolusi industri tersebut dalam manajemen operasional di perusahaan? Dampak dari perkembangan teknologi di setiap revolusi industri terhadap manajemen operasional di perusahaan tentunya memberikan efisiensi, penurunan biaya operasional, dan peningkatan produktivitas pekerjaan. Misalnya kita ambil contoh aplikasi pembukuan akuntansi di perusahaan atau terhadap pembisnis. Jika berkembangnya teknologi aplikasi pembukuan ini semakin pesat, maka semakin mempermudah pembisnis atau perusahaan untuk membereskan pembukuan yang mereka miliki. Contoh lainnya kita ambil dari teknologi informasi. Jika dulu perusahaan hanya dapat mengadakan meeting secara offline dan kita akan mengikuti meeting harus pergi ke kantor yang lain atau perusahaan yang lain, maka sekarang perusahaan dapat mengadakan meeting secara online dan dapat mengikuti meeting di mana saja. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam berkata-kata saat presentasi. Sekian dan terima kasih.